Dari mahasiswa conducting, kok bisa gitu? Ya kita lihat saja. Ternyata itu jebol, gedungnya jebol. Istilah untuk di sana kalau sukses besar. Jadi orang sana itu kalau tepuk tangan cuma begini, kalau biasa. Tapi kalau antusias tepuk tangannya begini dengan ini. Kakinya ikut tepuk tangan. Itu seluruh gedung ikut tepuk tangan. Padahal itu bukan orkestra resmi dan bukan mahasiswa conducting. Wah, itu mulai anunya menanjak di situ dan seterusnya dan seterusnya. Saya sudah tulis semua di situ. Jadi antara kedua ini, perjuangannya, kesetiaannya kepada profesinya, saya ingin memberi penghargaan, saya ingin memberi apresiasi. Oleh karena itu maka saya ambil ini sebagai contoh untuk anda semuanya, bagaimana orang jungkir balik habis-habisan, akhirnya berhasil. Saya tidak menggunakan kata sukses, tapi berhasil mencapai suatu tataran. Hampir semua karya-karya Tony Prabowo, itu premiernya tidak dilakukan di sini, tapi di luar negeri. Bukan karena dia sok luar negeri, tapi hanya pemain-pemain dari luar negeri. Terus terang saya katakan itu. Ini bukan Tony yang mengatakan, tapi saya yang mengatakan. Yang bisa memainkan itu adalah pemain-pemain dari luar negeri. Ini bukan masalah teknik, tapi pendekatan ini, interpretasi. Artinya pemahaman musiknya. Itu di sini tidak ada yang bisa memainkan. Masih kesulitan sekali. Tapi karya-karyanya kemudian dimainkan oleh ensemble Juilliard School of Music. Juilliard School of Music adalah salah satu akademi musik yang terbaik di seluruh dunia dan menjadi legenda. Kalau orang jangankan dimainkan karyanya, bisa menjadi mahasiswa di sana saja itu sudah selangit. Itu karya-karya Tony dimainkan oleh ensemble Juilliard School of Music. Buat saya itu luar biasa. Dan karya-karyanya dimainkan di festival-festival yang bergengsi di Jepang, di Amerika, khususnya di New York, kemudian di Seattle, di Inggris, di Belanda, di Jerman, di Korea. Dan dalam waktu dekat juga dimainkan di Israel. Tapi dia tidak bisa pergi ke sana karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Kasihan. Tapi dimainkan oleh orang-orang Israel di dalam festival. Dan mereka semua menganggap karyanya luar biasa. Saya juga menganggap begitu. Luar biasa. Nah, seperti Schoenberg, Tony adalah seorang autodidak. Dia pernah belajar di AMI sebentar, violin, tapi dia tidak menemukan apa yang dia cari. Lalu sekolah itu dia tinggalkan, lalu dia pindah ke IKJ. Dia mengira di situ menemukan sesuatu, tapi ternyata tidak. Lalu akhirnya ditinggalkan, lalu akhirnya memutuskan untuk belajar sendiri dengan membaca dan mendengarkan diskografi. Kalau Anda nanti mendengarkan musiknya lain sama sekali dengan musik yang biasa kita dengar di sini. Dan musiknya sudah merupakan gayanya Tony sendiri, tidak ada duanya gitu. Dan dia tidak bisa saya kategorikan kata golongan pada jenis ini atau itu. Itu spesifik Tony. Dia banyak mendengar musik mempelajari musik atonal, musik serial, musik dodekaponi, musik modern yang lain. Lalu tanpa bimbingan guru, tanpa bimbingan sekolah, dia menganalisis sendiri, mulai membuat karyanya banyak sekali, mulai tahun sekitar 82, 83 sampai sekarang, dan terus-menerus diundang dalam festival-festival forum internasional. Saya bukan international minded, bukan begitu,
Tapi ya kalau orang mau mencapai suatu tataran tertentu, ya di situ ukurannya. Di dalam forum-forum tertentu. Banyak bekerja dengan seniman-seniman lain seperti Sartono, Garin Nugroho, atau yang kemudian dengan Gunawan Muhammad, itu merupakan sebuah periode waktu tertentu yang memberikan jalan keluar dalam karya-karyanya. Pada Adrianus Prabowo, sebetulnya namanya dulunya Adrianus Prabowo, tapi ketika sudah memulai masuk ke dunia pasar di sana, untuk memudahkan lafal, Prabowo-nya dirubah jadi Prabhava. Nah, sekarang namanya jadi Adrian Prabhava, bukan Adrianus Prabowo. Itu terlalu Jawa dan susah buat internasional. Maka namanya Prabhava, Adrian Prabhava. Kita akan mendengarkan beberapa contoh dari karya Tony. Contoh yang ke-6 ini judulnya adalah Prayer for Refugees, doa untuk para pelarian. Ya. Kalau mendengarkan Tony, semangatnya jangan cari bagusnya di mana gitu ya. Bab musik di sini sudah bukan persoalan bagus atau tidak bagus, ini sudah merupakan satu persoalan eksisten. Silahkan Mas Santoso, sementara saya keluar sebentar ya.